Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini eh, saya mau reading untuk kalian ya, all zodiak. Dimana energi yang saya mau ambil hari ini adalah energi dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, yang mana tidak bisa mengungkapkan kata atau perasaannya terhadapmu, dimana diam-diam dia menyukaimu tetapi tanpa kata ya. Jadi dia menyukaimu walau dalam diam ya. Kira-kira bagaimana energinya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya, dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, energimu ya. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian yang mana terkoneksi dengan orang yang mencintaimu, tetapi dalam diamnya. Dan ini energinya bisa resonate ataupun tidak sesuai dengan energimu. Kalau terjadi atau kamu merasakan energi ini, berarti energimu. Kalau tidak, berarti energi dari yang lain ya. Karena ini energi general, jadi kamu bisa menyesuaikan saja ya. Kamu mau energimu 100%, silahkan menghubungi WA saya. Oke, kita lihat ya. Di kartu pertama di sini ada The Tower. Wow. Kita lihat lagi. Di sini Two of Swords. Wow. Ada juga The Fool. Ada Six of Swords. Dan ada King of Cups. Wah. Kita lihat di sini apa yang terjadi. Saya merasakan di sini kehancuran dari dirinya ya. Ini orang sebenarnya ini ada, kalau kita bicara di sini, orang baru ingin datang kepadamu tetapi dia masih dalam tahap proses penyembuhan luka batin. Dia takut ya, nanti dirimu menolaknya. Dia takut nanti kamu intinya dia takut aja. Takut ke kamunya, karena kamu itu sosok yang agak sedikit pendiam menurutnya, susah ditebak. Dan dia merasa bahwa kamu itu orangnya juga agak tertutup ya, sehingga susah untuk didekati. Ataupun mungkin kondisinya kamu itu ramah gitu, tetapi untuk mendekati kamu itu susah gitu ya. Jadi bukan orang-orang gampangan gitu. Dan dia menghormatimu. Kenapa? Karena betul-betul dia menyukai kamu. Jadi tidak sembarang. Kalau orang yang cuma bermain-bermain kan dia langsung aja, hai saya suka kamu, saya sayang kamu, kan punya keberanian untuk mengutarakan, karena ya dia merasa biasa aja gitu. Tapi ini menurut dia kamu orang yang spesial, sehingga dia butuh kesiapan mental. Dan kondisinya kan dia baru putus. Dia takut jangan sampai ada penolakan dari dirimu ya. Dia ingin bersamamu ya, tetapi terkadang kamu cuek ya. Ada juga yang saya lihat di sini sudah mengutarakan isi hati ya, ataupun ya memberikan sinyal-sinyal, menanggapi like kamu ya, di atau komen-komen, memberikan like, love di sosial mediamu atau apa gitu. Tapi responnya pasif gitu terhadapmu. Kamu mungkin ya membalas atau bahkan cuekin dia.
Sehingga dia merasa bahwa kayaknya nih kamu tidak fokus pada saya gitu. Sehingga dia merasa tidak diinginkan oleh dirimu, sehingga ya dia diam aja gitu. Ada pula saya lihat di sini masalah ekonomi. Ya. Jadi dia merasa bahwa aduh, saya nih kayaknya nggak mampu nih. Kamu tuh lebih up dari saya. Ini ada orang yang dia merasa kecil gitu ya. Jadi mungkin kamu lebih dari dia ya, entah dari segi pendidikan, kasta, ataupun mungkin kondisinya kamu lebih, ya ekonomi kamu lebih bagus gitu dibandingkan dia, pekerjaan kamu lebih mapan, ya karir kamu. Bahkan dia merasa bahwa apakah saya pantas mendampingimu. Ini kalau laki-laki ya merasa minder. Kalau wanita dia merasa bahwa karena ada beberapa juga wanita yang suka kamu tapi dalam diam ya. Kalau seandainya kamu yang mendengarkan ini seorang pria ya, dimana dia ingin mengutarakan, tetapi saya lihat di sini dia takut gitu karena harga diri sebagai wanita nanti dikira perempuan gampangan ya, ataupun mungkin ya harga diri gitu kan ya, dimana perempuan harus diperjuangkan, kok saya yang memperjuangkan laki-laki, apa saya nggak punya harga diri. Itu pemikiran dia. Apa nanti kamu pikir saya ini perempuan nggak laku atau apa gitu ya. Karena di sini ada beberapa juga yang minder ya, minder sama kamu, minder karena ya mungkin dia melihat dari sisi latar belakang kamu juga ya, yang mungkin punya pasangan dulu ya, ataupun mungkin kondisinya pacar gitu. Bahkan mungkin kondisinya dia sebenarnya suka kamu, tapi ada beberapa di sini yang merasa yang tidak bisa karena kamu sudah mempunyai pasangan. Nah ini ya, jadi kamu bisa menyesuaikan juga ya. Karena ada di sini yang jomblo, karena ini energi general, kamu ambil ininya saja ya, ambil yang sesuai dengan kamunya ya. Saya bicara secara global, energi yang paling dominan dengan tema kita, dengan judul kita ya. Jadi di sini ada yang merasa bahwa saya suka kamu, tapi kamu ternyata kagum kan. Tapi ternyata kamu sudah mempunyai pasangan. Ya sudah deh, saya kagum dalam hati aja. Ya, hanya dia mengagumi dirimu. Saya bisa melihatmu dari jauh tersenyum, ya sudah saya senang walaupun hatiku terluka tidak bisa memilikimu. Wow, kita lihat lagi. Di sini ada Ace of Pentacles. Di sini juga ada The Devil, wow. Dan di sini juga ada The Magician. Oke. Di sini juga ada mantan, sosok mantan ya, yang mana dulu pernah menyakitimu. The Devil ini kan ibaratkan iblis yang akhirnya membuat kamu merasa marah, benci ya. Dia sebenarnya masih ada yang mantan sebenarnya suka kamu gitu, tetapi kamu tuh kan yang macam udah deh, kamu tuh kayak iblis tuh yang pernah menyakitiku, membuatku terluka. Ini sebenarnya dia mau datang kembali, tetapi kamu udah block dia, udah cut, udah nggak mau gitu, sehingga dia diam-diam aja. Ada beberapa yang koneksinya juga dia pernah meninggalkanmu karena triparty, sehingga ya dia tahu bahwa apa yang sudah dia lakukan kepadamu itu salah, ataupun mungkin kondisinya dia memilih orang yang dianggap baik ya, ternyata dirimu yang terbaik dari yang terbaik, sedangkan pasangannya itu acuh tak acuh, bahkan sudah meninggalkannya, dimana dia merasa bahwa ternyata kamu yang terbaik dari yang terbaik, aku ingin kembali kepadamu. Mungkin kemarin saya terjerat cinta segitiga karena mungkin ya nafsu, mungkin karena uang, mungkin karena seks ya, artinya mungkin dia lebih seksi, dia melihat dari sisi luar, bukan lihat dari sisi dalam kamu ya, dimana dia membandingkan antara kamu dan dia, wah dia lebih up di sisi luarnya gitu. Ternyata yang dia butuhkan saat ini adalah hati, dimana dirimu lah yang mempunyai cinta yang tulus. Dia ingin seperti dulu lagi, ingin membangun komunikasi, tetapi ya itu, kamu sudah memblok ya, kamu malah melarikan diri dari melarikan diri ini artinya kayak macam pergi gitu ya. Kalau melarikan diri kan kayak gimana ya, maaf, mungkin lebih pergi lah atau membatasi diri dengan circle dia. Jadi kalau dia mau bertanya kepada si A, si B, si C tentang dirimu kepada sahabat-sahabatmu, mereka udah nggak tahu juga kamu kemana gitu, atau kamu lebih banyak tertutup sehingga informasi tentangmu itu kurang, sehingga dia merasa rindu. Kadang-kadang juga saya lihat dia melihat sosial media kamu ya, tetapi kamu sudah tidak aktif gitu ya, kayak macam sudah nggak terlalu fokus memberikan informasi apa yang kamu lakukan, sedang apa, di mana ya, lebih pasif aja, sehingga dia merasa
ya rindunya semakin menggebu terhadapmu. Dia menginginkan seperti yang dulu hubungan kamu dengan dirinya, karena dia merasa menggebu, ya. Apalagi kalau kita bicara di sini ada twin flame ya, karena saya lihat di sini juga ada energi twin flame. Dia serasa bingung ya memilih, apalagi kalau dia sudah mempunyai pasangan. Ini energinya juga bisa di kamu, energinya bisa di dia, terbolak-terbalik, karena tadi saya bilang ada energi twin flame. Jadi apa yang dia rasakan itu mungkin juga energi di kamu, yang dimana kamu bisa merasakan energi dia. Rasa rindu yang menggebu karena dia sudah mempunyai pasangan, ataukah kamu yang sudah mempunyai pasangan, sehingga mau tidak mau raganya bersama orang lain tetapi jiwa bersama dirimu, dimana dia menyesali keputusan yang dia pernah ambil, dimana dia ingin kembali seperti dulu, dimana dia mau mengulang masa lalunya dan berusaha memperjuangkan dirimu. Tetapi ya dia tahu bahwa apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi, dia hanya bisa diam, pasrah kepada semesta. Ya, apa yang ingin semesta berikan ya dia jalani, dia mengikuti takdir dia, dan berharap suatu saat nanti ada mujizat, ya, ada kesempatan yang diberikan semesta untuk bisa bersamamu lagi, entah di dunia ini atau di kehidupan berikutnya. Wah, ini dramatis ya kalau yang twin flame ya. Tetapi itu yang terjadi. Kalau kamu merasa bahwa kok saya yang Kak Ica bilang ya, berarti mungkin kamu terkoneksi dengan twin flame kamu. Karena twin flame ini sangat menyakitkan. Rasa rindu yang menggebu, sudah berusaha untuk melupakan tetapi malah mengingatnya. Ada saja semesta memberikan apa dibilangnya? Memori-memori itu kembali untuk bisa mengingat dia gitu. Contohnya tempat makan bersama, lagu yang kesukaan dia, ataupun mungkin kondisinya muka orang itu mirip ya. Macam contoh kamu ketemu orang baru atau kamu nonton film apa gitu namanya sama. Akhirnya kamu ingat lagi. Terus mungkin parfum ya, bau parfum yang dia sukai, wangi-wangian ya, akhirnya kamu ingat lagi ya gitu. Ada memori-memori yang akan semesta berikan petunjuk lagi untuk kamu tetap bisa mengingat akan dirinya, sehingga nggak bisa move on. Nah itu ya. Oke, ya semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini ya, isi hatinya dimana ingin dia katakan kepadamu ya, saya sudah menarik energinya. Ungkapan kata yang ingin dia katakan kepadamu di sini yang pertama, aku candu akan dirimu tetapi aku malu mengungkapkan rasa ini padamu. Wow, berarti masih ada rasa ego ya, dimana dia mau diperjuangkan, padahal sebenarnya dia ingin memperjuangkanmu gitu, tetapi kayak seolah-olah kakinya nggak bisa gitu. Karena ego dia, dimana dia yang harus diperjuangkan. Ya, aku candu, aku inginkan kamu, aku tergila-gila sama kamu, tetapi aku malu, takut dibilang bucin lah, dibilang apalah, apalagi kalau kamu malah tidak menerima akan cintaku. Ya, dia takut cintanya bertepuk sebelah tangan. Dan dia sangat takut. Kenapa? Yang tadi saya bilang, dia masih ada trauma di masa lalu. Entah dengan dirimu, entah dengan orang lain. Kalau seandainya dirimu berarti mantan. Ya. Dia takut. Walaupun mungkin rasa ini betul-betul menggebu untukmu. Oke, berikutnya kita lihat. Apakah kau mau memberikan kesempatan untukku? Ku berharap kau memberikan sinyal untukku. Wow. Di sini dia mau kalau memang seandainya kamu memberikan dia kesempatan, karena saya lihat di sini ada beberapa yang sudah mengutarakan rasa yang tadi saya bilang ya. Dia mungkin melihat sosial media, dia memberikan like, love atau komentar-komentar. Ya itu berarti sinyal-sinyal untukmu. Kalau memang kamu menginginkan dia kembali, berikanlah sinyal juga untuknya. Tetapi di sini kan flat, sehingga dia merasa bahwa kamu sudah tidak menginginkannya lagi. Tetapi kalau seandainya kamu mau yang dia inginkan, kamu berikan saya sinyal dong, nanti saya akan berjuang untukmu. Ya, saya akan mengumpulkan energi, saya akan mengumpulkan keberanianku untuk bisa datang kepadamu, untuk bisa mengutarakan cinta, meminta maaf, dan akan memperjuangkan cinta kita. Walaupun mungkin kondisinya perlu waktu. Karena untuk mengumpulkan keberanian ini nggak cepat. Gak bisa langsung, dia perlu waktu. Apakah kamu mau menungguku?
Apalagi kalau yang tadi saya bilang sudah mempunyai pasangan. Jangan sampai ada triparty. Dia takut diduakan, dia takut mendua. Dia takut ada yang tersakiti atas hubungan ini. Makanya dia mau kamu memberikan sinyal, tetapi kamu juga harus bisa menunggunya. Kesiapan dari mentalnya, kesiapan dari fisiknya. Ini orang ini ada beberapa yang memang saya merasakan di sini energinya dia pasrah ya. Karena ada beberapa juga yang mungkin mantan tetapi sudah menikah. Dimana dia tidak bisa move on dari dirimu. Padahal dia tahu bahwa kamu sudah menjadi milik orang lain atau dia sudah mempunyai pasangan. Tapi tidak bisa move on dari dirimu. Dan itu yang membuatnya menderita saat ini. Oke, kita lihat lagi apa yang dia rasakan atau ingin ungkapkan kepadamu. Maafkan aku yang penuh drama ini, seolah tidak memperhatikanmu, tetapi ternyata aku candu padamu. Ya, sama seperti yang pertama ya. Ya, dia menipu dirinya. Ya, hanya terlihat baik-baik saja di tengah keramaian, dia bahagia, ketawa ketiwi ya. Padahal ternyata itu hanya kamuflase, memanipulasi supaya kelihatan sudah move on. Padahal dia nggak bisa move on. Cuman hanya casing doang. Supaya apa? Publik melihat bahwa oke, kamu kuat, oke, kamu jago, oke, kamu banyak yang suka, oke, kamu begini gitu ya. Tetapi semua itu palsu. Dimana hatinya sebenarnya sepi. Dimana hatinya inginkan kamu kembali atau menerima cintanya. Oke, berikutnya di sini, bahagialah sayangku, aku di sini menunggumu. Tak tahu sampai kapan rasa rindu ini akan berakhir. Jadi rindunya itu menggebu. Dia bingung ya, rindu ini kapan berakhirnya? Ya. Ya, berbahagialah supaya saya bahagia juga. Artinya di sini ada kepasrahan. Ibaratkan ya sudah, kamu bahagia, saya bahagia. Walaupun saya di sini rindu, walaupun di sini saya diam, yang penting kamu bahagia, sudah. Biarlah saya yang merasakan energi rindu ini sendiri. Ya, ibaratkan saya menderita sendiri, di mana dia mengerti akan arti cinta tanpa syarat. Ya, dia mengerti mungkin kamu tidak ditakdirkan untuknya. Sehingga tadi saya bilang dia ada energi kepasrahan atau berserah kepada semesta. Di mana ya bahagiamu adalah bahagianya. Ya, dan yang terakhir kita lihat apa ungkapan kata dia untukmu. Di sini, kutitipkan doa untukmu walau kau tak tahu akan besarnya harapku padamu. Wow. Ya, dia pasrah aja. Makanya tadi saya bilang dia berserah kepada semesta. Ya. Apa maunya semesta, apanya mau Tuhan, ya diikuti saja. Walaupun mungkin rasa rindu ini berat, rasa sayang ini ya tak terbalaskan. Ya, karena dia tahu bahwa kamu pun tidak tahu, karena dia belum bisa ungkapkan, sehingga ya dia hanya bisa memendam rasa. Semoga kamu bahagia ya, dia hanya bisa memberikan doa supaya kamu sehat, dan ya suatu saat dia berharap semoga semesta memberikan kesempatan untuk bisa memilikimu. Oke, jadi itu ya yang saya lihat ya dari energi orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Dimana dia sebenarnya sayang kamu, cinta kamu, tetapi tidak bisa karena situasi dan kondisi, terutama dari segi mental ya, sehingga dia hanya diam. Dan memang saya lihat di sini dia belum punya keberanian untuk dirimu karena kamu terlalu strong menurutnya. Oke, semoga resonate ya. Dan di sini saya sudah menarik energi juga dari inisial dan zodiak, tetapi saya sisihkan dulu semuanya kartunya supaya mejanya bisa kosong, bisa plong ya. Oke, jadi untuk inisial dan zodiak koneksinya saya sudah menarik energinya. Dimana untuk inisial dulu ya. Untuk inisial kamu terkoneksi dengan ada huruf H, ada huruf E, ada huruf K, A, T, Y, L, R, bisa lihat ya, C, N,
J, D, Q, W, U, P, R-nya double, energinya up, dan N ya. Oke, jadi untuk koneksi inisial, kamu terkoneksi dengan H, E, K, A, T, Y, L, R, C, N, J, D, Q, W, U, P, R, dan N. Oke, dan untuk koneksi zodiak ya, saya sisihkan dulu kartunya ya, sudah bisa dilihat. Kita ke zodiak. Oke, saya sisihkan lagi. Kita ke zodiak. Koneksi zodiak di sini ya, kalaupun mungkin inisial tadi tidak terkoneksi, mungkin di zodiak di mana kamu ada terkoneksi dengan Scorpio, Sagittarius, Leo, Virgo, Aries, Gemini, Aquarius, dan Pisces. Jadi untuk koneksi dari zodiak, kamu terkoneksi dengan Scorpio, Sagittarius, Leo, Virgo, Aries, Gemini, Aquarius, dan Pisces. Oke ya, dan kita ke pesan semesta. Saya sisihkan lagi untuk zodiak. Kita ke pesan semesta di sini. Berikan energimu. Saya kocok kartu dulu ya. Saya mau ambil 3 kartu untuk pesan semesta kepada kamu. Apa yang ingin semesta sampaikan untuk dirimu? Yang mana harus bersikap kepada orang-orang yang betul-betul mencintaimu tetapi hanya diam tanpa kata. Kita lihat ya. Wow, di sini ada The Lovers. Di sini ada Queen of Wands. Dan di sini ada Knight of Cups ya. Oke. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu ya, di sini ada energi twin flame ya. Kalau macam energi twin flame yang tadi saya bilang, kamu bisa merasakan energinya, ya berarti kamu terikat secara jiwa. Jadi ya energi ini sangat berat. Walaupun mungkin kondisinya kamu tidak bersama dengan dia, tetapi rasa candu, rasa cinta, rasa ingin memilikinya itu besar. Ya, kamu harus bisa kuat-kuatkan dirimu. Ini kalau terkoneksi dengan twin flame ya. Ya, kamu harus bisa lebih mendekatkan diri kepada semesta dan kuat ya. Karena cinta twin flame itu terkadang sangat rumit dan sangat apa ya kalau dibilang sangat berat lah. Tetapi kamu orang terpilih, ingat kamu orang terpilih, kamu orang kuat ya. Makanya mendekatkan diri kepada semesta dan lebih mencintai dirimu supaya kamu tidak terasa tidak terlalu bucin ya, harus lebih move on dan mungkin lebih fokus pada karir ya. Dan di sini ada penantian ya. Semesta mau sampaikan kepadamu, jangan trauma dengan masa lalu. Ini kadang-kadang gini, ada beberapa dari kalian juga itu yang trauma dengan masa lalu sehingga tidak bisa memberikan kesempatan kepada orang baru untuk masuk, untuk membahagiakan kamu. Dimana kamu berdoa, Tuhan tolong memberikan saya jodoh yang baik, orang ini, orang. Tapi dirimu aja masih trauma, nggak bisa. Bagaimana? Dia mau masuk, kamu menolak. Padahal dia jodoh yang diberikan Tuhan loh. Tetapi kamu tidak memberikan kesempatan untuk dia membuktikan. Karena apa? Trauma di masa lalu. Nah ini semesta mau sampaikan kepadamu, untuk bisa lebih tenangkan diri, lebih menyembuhkan luka batin dulu. Ya, minta-mintanya tuh nanti, memohon-mohonnya nanti. Dirimu aja yang dibenahi. Karena apa? Kasihan, kamu minta kepada semesta, semesta memberikan tetapi kamu menolak. Ngapain minta kalau gitu? Jadi benahi dulu dirimu, sembuhkan luka batinmu. Baru memohon, meminta kepada semesta diberikan orang yang baik, orang yang tulus. Sehingga pada saat dia datang, dirimu sudah siap untuk menerima cinta baru. Ya. Terkadang kamu tuh berdoa tapi dirimu kayak belum siap ya. Jadi itu hati-hati di situ. Jangan sampai kamu meminta ujung-ujungnya dikasih malah kamu menolak. Kasihan ya. Oke, dan berikutnya di sini semesta mau sampaikan berjuanglah
Ya, kalau memang kamu memang suka sama dia pun tahu, ya gak usah ada drama-drama terlalu kayak macam harus saya diperjuangkan. Ini yang tadi saya bilang ya, sudah ada yang memang memberikan sinyal, kamu juga mungkin menyukainya, ya kenapa tidak kamu berjuang untuk dirinya dan dia berjuang untukmu, karena dalam hubungan ini harus sama-sama berjuang. Nggak bisa kita bilang timpang. Kaki kamu kalau timpang gimana? Pasti jalannya pincang kan, nggak nyaman kan. Nah ini di mana harus kakinya seimbang, harus sama. Begitupun dalam berjuang. Karena apa? Kalau kita berjalan ya harus nyaman. Nah sama dalam dalam hubungan itu sama-sama berjuang. Dimana bukan berarti kita lihat dari sisi kelebihan, tetapi dari sisi kelebihannya bisa menutupi dari sisi kekurangan kita, dan sebaliknya sisi kelebihan kita bisa bisa menopang dari sisi kelemahannya. Nah itu ya, jangan meminta kesempurnaan. Ingat, dirimu tidak sempurna. Jadi jangan meminta kesempurnaan. Ataupun mungkin kalau dibilang mau happy aja, ingat dunia itu berputar. Kadang-kadang atau roda berputar ya. Kadang-kadang kita up, kadang-kadang kita di bawah. Tapi lihat dari hati, jangan lihat dari materi. Karena materi dan semuanya casing itu semua titipan. Entah dari fisik, entah dari kecantikan, entah dari kegantengan, entah dari kekayaan, itu semua adalah titipan. Tetapi dia dari jiwa. Karena jiwa dia akan tetap bersamamu pada saat dirimu ada di atas atau ada di bawah ya. Jadi carilah orang-orang yang memang mau memperjuangkanmu, dilihat dari jiwanya, dari mana dia menginginkan dirimu, dari hatimu, bukan karena ada apanya kamu ya. Jadi kalau kamu bilang saya harus seksi supaya saya dapat cowok ganteng, ini contoh ya, kalau kamu cewek, ya berarti kan orientasinya kamu menjual keseksianmu. Suatu saat nanti kamu dapat laki-laki ya karena seksi, dia suka bodimu. Suatu saat nanti kamu melar atau ada yang lebih seksi dari dirimu, ya jangan kaget kalau dia pergi meninggalkanmu karena dia berpaling kepada perempuan yang seksi lainnya di sana. Karena orientasinya kan seksi. Jadi jangan lihat dari situ, tapi lihat dari inner beautymu, dari hatimu. Kamu menjual kebaikan, kamu menjual jiwamu. Ya, kok menjual jiwa sih? Pokoknya intinya dari jiwamu gitu ya. Tolak ukurnya kamu fokus pada dirimu, jiwamu yang baik gitu, kepribadianmu, sehingga itu yang akan terpancar. Dia memang menginginkan dirimu sehingga hubungannya awet. Kamu mau gemuk kek, mau tua kek, mau apa kek, tetap dia ingin bersamamu. Bukan karena casingmu, tetapi karena memang betul-betul dari dirimu, dari hatimu yang dia inginkan itu ya. Oke, itu sih yang bisa saya readingkan ya. Kamu mau lebih jelas untuk energimu, 100% bisa WA saya, kontak WA saya ya, dan itu berbayar. Dan ya seperti gitu, semoga resonate. Saya doakan yang mendengarkan bisa lebih bahagia ke depannya ya, lebih enjoy, dan bisa lebih diberkati semesta ya. Jadi jangan pernah putus asakan cinta. Ingat ya, semesta selalu menyayangimu, melindungimu, dan akan memberikan semua apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu butuhkan di saat dan di waktu yang tepat. Jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa takut ya. Semesta ada bersamamu. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.